Seorang ibu menyirami sebuah batu setiap hari. Ia meyakini bahwa setelah disiram 20.000 kali, batu tersebut akan mengabulkan permintaan apapun. Namun, anaknya tidak pernah mempercayai hal itu. Suatu hari, sang anak mengambil linggis, merobohkan batu tersebut, lalu mengangkat dan membawanya pergi. Penduduk desa yang melihat kejadian itu segera berkumpul, menyatukan tangan, dan berdoa dengan khusyuk. Betapa terkejutnya mereka, sang anak membawa batu itu langsung ke bawah air terjun. Kemudian, ia memberitahu ibunya, dengan cara ini, kita bisa menyiramnya 50.000 kali sekaligus. Tidak lama setelah kejadian itu, sesuatu yang aneh terjadi. Sebuah topeng tiba-tiba jatuh ke kakinya. Sejak hari itu, ia tidak bisa berhenti memandangi topeng tersebut. Sampai suatu hari, ia tidak sengaja menelusuri garis luar wajah pada topeng itu. Secara perlahan, ia mulai menggambar ciri-ciri wajah seseorang berdasarkan pola topeng. Entah mengapa, jantungnya berdebar kencang. Ia pun segera berlari menuju puncak air terjun. Ketika tiba di sumber mata air, ia melihat sesosok peri yang diselimuti oleh kupu-kupu berwarna-warni. Ia melompat dengan sekuat tenaga untuk meraihnya. Namun, tepat saat ia hendak meraih dahan, peri itu menghilang. Mengikuti petunjuk sang peri, ia mendaki melewati air terjun selama 3 hari 3 malam. Akhirnya, ia membuat busur dan anak panah dari dahan-dahan pohon. Ia melompat dan menembakkan anak panah. Anak panah itu menembus pohon yang tinggi dan tersangkut di puncaknya, membantunya berhasil mencapai tempat tertinggi. Sang peri kini berada tepat di hadapannya. Tepat saat ia mengulurkan tangan untuk menyentuhnya, Annie berubah menjadi kupu-kupu dan terbang menjauh. Pria itu kemudian mencari Annie hingga jauh ke dalam hutan. Tiba-tiba, ia mendengar sebuah jeritan. Ia berlari untuk memeriksanya dan melihat Annie berlari keluar dari hutan, diikuti oleh para prajurit yang menguntit di belakangnya. Jelas sekali bahwa Annie sedang dalam bahaya atau sedang diburu. Untuk memastikan Annie aman, ia memutuskan untuk membuntuti mereka. Ketika para prajurit hendak menangkapnya, Annie meneriakkan sebuah mantra misterius. Seketika, sebilah pedang melesat di udara. Annie berbalik dan bilah pedang itu langsung menusuk tubuh salah satu prajurit. Kemudian, prajurit yang tersisa tumbang satu persatu. Ternyata, ada para pemanah yang bersembunyi di antara pepohonan yang membantu Annie. Annie berhasil membunuh semua prajurit tersebut tanpa sedikit pun darah menempel di tubuhnya. Melihat kemampuan Annie, sang pria benar-benar terpesona. Untuk bisa menangkap Annie, ia pun memasang jebakan untuk memancingnya datang. Tidak butuh waktu lama, Annie terjatuh tepat ke dalam jebakan yang telah dipasang. Pria itu dengan gembira menghampirinya untuk melihat Annie. Tetapi tiba-tiba sebilah pedang menempel di punggungnya. Entah bagaimana, Annie sudah berada di belakangnya dan pedang itu menusuk tubuhnya. Pria itu pun mengaku bahwa dirinya sudah jatuh cinta kepada Annie. Kemudian, ia memeluk Annie erat-erat. Sayangnya, mereka berguling menuruni gunung bersalju. Annie sangat marah dan mencoba menyerangnya. Tetapi pria itu membalikkan diri ke belakang dan merobek lengan baju Annie. Setelah itu, ia membalikkan tubuh Annie, menarik mantelnya, lalu mengikat rambut panjang Annie ke atas dan memandikannya di bawah air terjun. Lalu, ia menghancurkan buah beri untuk menggambar eyeliner dan lipstik di wajah Annie. Annie berbalik dan melihat sang pria memegang topeng yang hilang darinya. Saat itulah Annie menyadari bahwa pria itu datang untuk mencarinya. Annie tersentuh dan memeluknya erat-erat. Namun, karena Annie masih harus menyelamatkan sang putri, ia membuat pria itu pingsan dan pergi sendirian. Tidak lama setelah kepergian Annie, sebuah kecelakaan terjadi. Seorang prajurit melemparkan jaring ikan dan berhasil menangkap Annie hidup-hidup. Saat para prajurit itu hendak melukai Annie, sang pria muncul tepat waktu. Ketika para pengejar mendekat, ia mendorong sebuah batu besar yang berhasil menghentikan mereka. Namun, tanpa disangka, benturan batu itu memicu tanah longsor. Ia kemudian mengambil kulit kayu dan meluncur menuruni bukit bersama Annie. Tepat saat salju hampir mengubur mereka, sebuah tebing muncul di depan mereka. Beruntungnya, mereka berdua berhasil selamat dari bahaya tersebut.